Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Aziz dengan NRP 50252111 dari kelas BPUA. Di sini saya ingin menjelaskan pengerjaan saya terkait EPS pada tanggal 21 Oktober 2024. Untuk nomor satu, di sini kita disuruh menjelaskan perbedaan antara kelas dan objek. Jadi kelas di sini adalah template untuk membuat objek, alias blueprint yang mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Nah, sedangkan objek itu adalah instance dari kelas tersebut. Jadi setelah mendefinisikan sebuah kelas, kita itu bisa membuat beberapa objek dari kelas tersebut. Dan ini adalah contoh kode sederhana yang menunjukkan hubungan antara kelas dan objek. Jadi di sini ada kelas mahasiswa yang mana dia memiliki atribut berupa nama, umur, dan jurusan, serta metode berupa perkenalan, berupa fungsi perkenalan. Dan untuk penerapannya di sini saya menggunakan konstruktor mahasiswa, kita masukkan nama yang putih, umur 19, dan jurusan teknik informatika, serta mahasiswa 2. Dan di sini mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu merupakan objek yang dibuat dari kelas mahasiswa. Di sini yang kedua, objek kedua adalah Siti, umur 20, dengan jurusan sistem informasi. Lalu keduanya saya menggunakan metode perkenalan. Sehingga ketika giliran akan muncul sebagai berikut, yaitu metode yang bersifat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri, kita disuruh untuk membuat aplikasi coffee machine yang menyediakan kopi dengan harga tertentu. Di sini sebenarnya ada video referensi, di mana itu video mesin kopi Jumpstart. Dan di sini saya akan membuat mesin kopi sederhana, yaitu yang bisa membuat ini, yang bisa memesan kopi dengan pilihan dengan es atau tidak, serta juga bisa memilih takaran gula tertentu. Jadi pertama ada kelas coffee, yang mana ini hanya menyimpan menyimpan informasi kopi yang ditawarkan. Lalu ada mesin kopi. Nah, untuk mesin kopi sendiri, di sini saya mengambil kelas coffee yang tadi. Kelas coffee yang tadi ini akan saya buat tray coffee yang tersedia, yaitu ada espresso, latte, cappuccino, dengan harga masing-masing. Nah, di sini ada beberapa metode. Metodenya itu adalah untuk menampilkan menu. Di sini untuk menampilkan menu di awal. Lalu ada proses pembelian. Dan ketika kita beli akan menggunakan fungsi ini. Dan untuk kelas selanjutnya ada customer. Di mana customer di sini sebenarnya lebih ke UI yang akan dijawab oleh customer. Di sini kita bisa memilih kopi yang mana, memilih takaran gula yang mana, dan pilih dan pilih es atau tidak. Gitu. Lalu di sini setelah itu semua dipilih, ini akan menjalankan metode proses pembelian dari mesin kopi, kopi mesin tadi. Dan untuk implementasinya kita hanya menjalankan customer beli kopi. Di mana sebelumnya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu masing-masing objek itu untuk mesin kopi dan objek customer. Dan ketika giliran akan kurang lebih akan seperti ini. Ada pilihan menu coffee machine, kita bisa milih apapun, misalkan kita pilih gua atau latte. Nah, di sini akan kita disuruh pilih takaran gula, no sugar, less sugar, atau normal. Misalkan no sugar. Dan saya tanpa es atau panas. Nah, dengan itu akan ada konfirmasi, Anda milih latte, harganya, takaran gula, tambahan es, dan pesanan Anda sedang diproses. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3 sendiri, sebentar. Untuk nomor 3 sendiri, kita disuruh untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan enkapsulasi.
dalam BPO. Dan juga memberikan contoh bagaimana enkapsulasi diterapkan dalam kelas menggunakan modifier private dan metode access getter dan setting. Oke. Jadi, untuk penjelasannya terlebih dahulu, enkapsulasi adalah konsep untuk menyembunyikan atribut dalam sebuah kelas dengan menjadikannya private dan agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Atribut yang private hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter yang perlu didefinisikan terlebih dahulu. Jadi, enkapsulasi ini atribut-atributnya ada beberapa yang disetel private agar tidak bisa diakses atau tidak bisa diubah secara langsung dari luar kelas. Dan untuk penerapannya, di sini saya menggunakan kelas mahasiswa yang sama dengan nomor satu yang tadi. Tapi di sini saya ubah untuk masing-masing atribut saya setel private. Dengan itu, untuk mengubah atribut ini, kita perlu menambahkan setter. Dan untuk mengambil atribut, kita perlu mendefinisikan getter. Nah, di sini adalah getter. Jadi, get nama, get umur, dan get jurusan itu merupakan getter dengan hanya langsung mereturn masing-masing atributnya. Sedangkan di sini kita mendefinisikan setter, yaitu set nama, yaitu jadi kita bisa mengubah namanya menggunakan setter yang telah dibuat. Khusus untuk set umur, kita menggunakan if umur lebih dari 0, jadi hanya hanya jika umur lebih dari 0 atau umur itu positif, itu baru bisa diubah. Jadi kalau misalkan tidak, 0 atau kurang atau minus, itu akan muncul peringatan dan umur tidak akan berhasil berubah. Penerapannya di sini saya run. Di sini saya pertama-tama ambil mahasiswa satu, konstruktor mahasiswa satu dengan nama Budi umur 19 jurusan Teknik Informatika. Di sini seharusnya untuk mengambil nama mahasiswa kita menggunakan mahasiswa satu get nama. Jadi untuk mengakses nama itu perlu setter lebih dulu. Dan untuk mengganti umur kita perlu setter umur seperti ini. Jadi yang awalnya umur 19 itu kita bisa ubah menjadi umur 20. Oke, lanjut yang nomor 4. Untuk nomor 4, sini kita digunakan untuk membuat dua kelas, yaitu bank account dan customer. Dan setiap objek customer akan memiliki akun bank. Buatlah metode dalam pesawat yang memungkinkan nasabah untuk melakukan penyimpanan dan memberikan melalui untung mereka. Pastikan beraksi real melalui metode customer. Oke, untuk itu, untuk bisa sore itu, kita terlebih dahulu harus mendefinisikan bank account-nya. Dan bank account di sini adalah berfungsi untuk menyimpan segala informasi terkait akun di bank dari suatu customer. Dalam suatu akun bank, pastinya ada atribut saldo, yang mana di saldo ini bisa kita awali, berikan konstruktor sebagai bank account saldo awal. Dia akan langsung mengganti nilai saldonya. Dan karena di dalam soal, nah, eh, disuruh untuk agar memungkinkan melakukan penyetoraan dan penarikan, kita definisikan fungsinya terlebih dahulu. Jadi di sini saya tambahkan fungsi deposit dan withdraw, yang mana deposit ini untuk apa ya, seperti setor tunai bisa menambahkan. Lalu withdraw di sini untuk menarik saldo. Dan ada getter getter saldo. Di sini kita tidak bisa menambahkan setter alias langsung mengubah nilai saldonya. Kita hanya bisa menambahkan atau mengurangi dengan deposit ataupun withdraw. Lanjut ke kelas customer. Yang mana customer di sini ada berupa informasi nama dan akun. Nama di sini adalah nama dari customer dan akun di sini mengarah ke
kelas bank account. Jadi kita membuat sebuah objek baru bernama akun. Hmm, Kita bisa konstruktor di sini, customer, yang mana bisa langsung menambahkan nama dan saldo awal. Nah, di sini kita bisa menambahkan metode baru, metode deposit dan withdraw. Jadi ini sebenarnya mirip dengan bank account. Namun di sini kita membuat fungsi baru. Jadi agar fungsi yang di bank account itu tidak kita lakukan secara langsung. Jadi yang kita lakukan hanya menjalankan fungsi customer. Namun fungsi ini akan menjalankan fungsi yang mengarah ke bank account. Di sini bisa kita berikan informasi saldo. Jadi kita menggunakan akun get saldo. Kita mengambil saldo yang ada, yang saat ini. Dan untuk implementasinya sebagai berikut. Jadi di sini saya menggunakan satu dengan Andi dengan saldo awal 500.000. Di sini pertama kita coba cek saldonya. Pastinya 500.000. Akan seperti ini. Benar, 500.000. Lalu selanjutnya kita mencoba deposit. Kita apa sih namanya? Store tunai, store 200.000. Otomatis ketika kita cek saldonya, saldo saat ini yaitu 700.000. Dan selanjutnya kita coba withdraw 100.000, mengurangi 100.000. Otomatis saldonya saat ini adalah 600.000. Dan di sini kita coba menggunakan info saldo lagi. Info saldo kita akan menjalankan nama nasabah Andi, saldo saat ini 600.000. Oke, lalu selanjutnya nomor 5. Di sini nomor 5 kita disuruh untuk membuat desain class diagram untuk trip application, yang mana di sini digunakan untuk mengelola perjalanan. Dan setiap perjalanan memiliki atribut destination, distance, dan cost per kilometer. Fitur aplikasi sebagai berikut, yaitu bisa menghitung total biaya perjalanan berdasarkan jarak dan biaya per kilometer. B. Menambah penumpang dan mencetak daftar penumpang. C. Membatalkan perjalanan jika penumpang kurang dari jumlah. Oke, jadi di sini eh, ada di sini saya menggunakan dua kelas, yaitu kelas passenger dan kelas trip, di mana passenger ini adalah berupa data penumpang, masing-masing penumpang, dan kelas trip itu untuk eh, mengelola suatu perjalanan, dalam satu perjalanan. Oke, untuk kelas passenger sendiri, di sini dengan mudah kita tambahkan atribut name dan juga getter name. Di sini kita hanya bisa langsung mendefinisikan dari awal namanya apa, langsung dari awal pas kita sebagai konstruktor. Dan untuk trip, di sini kita tambahkan dulu masing-masing variabel, ada destination, distance per kilometer, dan juga ada list untuk array passenger, dan kita definisikan minimum passenger. Dan ini berupa konstruktornya. Oke, ada satu fungsi yaitu calculate total cost. Di mana total cost di sini kita hanya mengkalikan distance dikali cost per kilometer. Distance-nya itu dalam kilometer dan kita kalikan dengan harga per kilometernya. Ada fungsi add passenger yang mana di sini kita gunakan untuk menambahkan passenger baru. Lalu ada print passenger list, kita apa namanya? Print satu-satu dengan semua list penumpangnya. Lalu juga ada fungsi cancel trip, di mana cancel trip ini digunakan untuk mengecek apakah passenger jumlah passenger itu melebihi atau kurang dari minimum passenger. Jika kurang, itu maka cancel trip akan bernilai true. Kalau lebih atau sama dengan, itu kita anggap false, alias tidak akan tercancel. Dan untuk get destination sendiri, itu hanya untuk mereturn destination dari suatu trip ini. Oke. Dan untuk diagramnya,
eh, akan tampak seperti ini dalam aplikasi BlueJet. Jadi trip itu contains passenger. Trip itu apa namanya, berisi passenger. Kalau misalkan lebih jelas, untuk lebih jelasnya dalam diagram di Mermaid itu seperti ini. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.